firman Tuhan, Shalom. Saya ucapkan kembali selamat pagi kepada seluruh jemaat apostolik. Selamat kembali lagi kita beribadah online pada hari ini. Kita ada saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan teramat baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kita kembali bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan ini saatnya kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa orang percaya. Apa isi daripada doa kita? Berbicara tentang doa, ada banyak ya. Doa yang kita sampaikan, doa yang kita ucapkan. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk fokus, untuk belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa sih yang seharusnya kita doakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa sih kebutuhan yang utama yang perlu, yang seharusnya kita doakan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 15 dituliskan demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, ini satu pernyataan dari Rasul Paulus. Dia begitu bangga dan dia begitu senang dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena orang-orang yang dia layani, jemaat-jemaat yang dia layani, ya begitu sangat penuh dengan kasih. Dikatakan di sini, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Di mana Rasul Paulus melihat pertumbuhan jemaat begitu penuh kasih, ya, saling mengasihi. Dan bagaimana Rasul Paulus mendengar bahwa iman mereka semakin bertumbuh. Nah, sebagai jemaat Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara pagi hari ini, saya sangat senang sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai hari ini Bapak, Ibu bisa bertahan di dalam Tuhan. Sampai hari ini Bapak, Ibu masih bisa mau dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun hanya melalui online Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi itu tidak membatasi, itu tidak menghalangi saudara datang kepada Tuhan. Karena disitulah engkau akan melihat, disitulah engkau akan mengalami bahwa tidak ada yang dapat memisahkan. Kalau hari ini kita masih bisa online saudara, itu tidak menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Amin. Sebab kita punya Tuhan Allah itu roh. Dimanapun kita bisa bertemu. Tapi segala sesuatu tidak akan membatasi. Nah, Rasul Paulus mengalami hal itu dengan jemaatnya, saudaraku. Saya pun mengalami hal itu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara yang masih tetap setia pada pagi hari ini. Dan kalau Bapak, Ibu mau bertanya, apa isi doa saya kepada seluruh jemaat Tuhan? Saya mau mengatakan dengan secara terbuka pada pagi hari ini. Melalui ayat ini. Rasul Paulus mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Di dalam doa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kepada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir pada pagi hari dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mengucap syukur kepada Allah. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Jadi setelah saya berdoa buat diri saya sendiri, buat istri dan anak saya, tidak lupa saya berdoa buat jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu bertanya, kira-kira Bapak Pendeta Evert berdoa buat kami jemaat Tuhan apa isinya ya? Semoga mungkin Bapak Ibu dan mengatakan semoga Pak Pendeta Evert, Gembala Sidang, saya berdoa buat pekerjaan saya, buat rumah tangga saya, buat penghasilan saya, bla 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 bla. Nah, saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, dan Saudara rahasianya pagi hari ini. Apa isi doa saya? Dikatakan Rasul Paulus, aku meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, ini doa saya. Walaupun saya selalu berdoa buat supaya Bapak Ibu diberkati, supaya keluarga diberkati, jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan dipelihara, itu bukan esensinya di dalam doa saya.
Esensinya adalah supaya Bapak Ibu mengenal Tuhan. Supaya Bapak Ibu diberikan roh hikmat. Roh hikmat artinya bagaimana berkat yang saya terima dan saya bisa mengelola berkat itu. Bagaimana saya bisa memanage kehidupan saya. Bagaimana saya bisa mengatur kehidupan saya agar saya tetap sehat hari ini, agar saya tetap diberkati hari ini. Seberapapun saya miliki, seberapapun yang Bapak Ibu memiliki, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa memanage, tidak ada roh hikmat di dalam hidupan Bapak Ibu dan Saudara, semua akan buyar, hilang. Bapak Ibu dan Saudara, doa saya adalah supaya Bapak Ibu dan Saudara memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal Allah pencipta kita dengan benar. Apa yang Bapak Ibu dengarkan, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini sangat terbatas. Tetapi apabila ada roh Allah, roh hikmat yang tinggal di dalam Bapak Ibu dan Saudara, maka Bapak Ibu bisa mencerna, bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu baca. Amin. Doa saya supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, Bapak Ibu dan Saudara, agar kamu bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Doa saya supaya Bapak Ibu dan Saudara, mata hati Bapak Ibu Saudara diterangi, dan supaya kita bisa mengerti pengharapan apa. Waktu Bapak Ibu berdoa, waktu Bapak Ibu berharap, apa yang Bapak Ibu harapkan dari Tuhan? Apa yang Bapak Ibu harapkan dari firman Allah? Kebenaran ini yang harus kita pahami Bapak Ibu dan Saudara. Bukan hanya berharap yang biasa-biasa saja. Tuhan menyediakan, Tuhan sudah menyediakan bagi saya dan saudara satu pengharapan dan satu panggilan. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak memahami untuk apa Bapak Ibu hidup, kenapa Bapak Ibu dipanggil, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka kalau kita tidak mempunyai pemahaman hikmat daripada Tuhan tentang panggilan, apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam pelayanan, di dalam gereja itu akan menjadi hilang dan hampa. Sedikit saja Bapak Ibu disinggung, sedikit Bapak Ibu saja tidak diperhatikan, Bapak Ibu akan kecewa. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Karena pelayanan itu bukan melayani orang yang baik. Pelayanan itu adalah melayani orang yang tidak baik. Orang yang tidak memperdulikan, yang tidak penuh kasih. Dan di situ kita masuk Bapak Ibu dan Saudara. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memahami hal ini, Bapak Ibu akan kecewa. Bapak Ibu melayani dan merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dilayani, Bapak Ibu akan kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu memahami bahwa panggilan itu adalah sebuah pelayanan. Pelayanan itu adalah sebuah pengorbanan. Yesus mengasihi saya dan saudara bukan waktu dalam keadaan kita baik, tapi waktu dalam keadaan kita jahat, Dia mengasihi saya dan saudara. Dan kasih itulah yang Tuhan mau taruh di dalam hati saya dan saudara waktu masuk ke dalam pelayanan. Karena yang kita layani saudara adalah orang-orang yang mengecewakan. Kita melayani adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita melayani orang-orang yang dikecewakan juga. Kita melayani adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dan kita masuk ke situ saudaraku. Kita masuk kepada orang-orang ini untuk menjadi berkat. Panggilan yang mulia. Doa saya supaya Bapak Ibu bisa memahami hal itu. Dan doa saya untuk supaya Bapak Ibu bisa memahami betapa hebat dan kuasanya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, saudaraku. Kita melayani ini Bapak Ibu dan Saudara bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Tuhan. Saya lebih senang Bapak Ibu dan Saudara mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya talenta, yang tidak punya karunia, tapi Bapak Ibu mau setia dan Roh Kudus akan memperlengkapimu.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah lulusan S1, S2, S3, STH, MTH, doktor, Bapak sudah kuliah teologi yang tinggi-tinggi, dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu akan mengandalkan itu. Bukan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bukan mengandalkan kuasa Allah. Sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berbau mujizat. Tetapi pada waktu kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Maka situ kita akan melihat kuasanya bekerja. Minggu lalu kita baru mendengar kesaksian daripada Ibu Wiwi dan Pak Eko. Di mana dokter sudah memvonis, 3 orang dokter katanya, dokter spesialis sudah memvonis akan dipasangkan ring karena masalah jantungnya. Tetapi sampai di meja operasi Bapak Ibu dan Saudara, alat dokter menyatakan bahwa bersih dan tidak jadi dioperasi, saudara. Itulah mujizat. Itulah tanda orang-orang yang berharap. Ibu Wiwi dan Pak Eko berharap dan bersandar kepada Tuhan. Makanya dia mengalami mujizat. Ada banyak orang-orang yang di belakangnya berdoa untuk Pak Eko yang terkasih, sehingga dia mengalami mujizat. Coba kalau dia mengandalkan kekuatannya. Coba kalau dia mengandalkan dokter. Coba kalau dia mengandalkan rumah sakit, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini saya terima dari kesaksiannya sendiri. Bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan. Dokter sudah mengatakan harus dioperasi, harus dipasangkan ring. Tetapi pada saat di meja operasi, tidak terjadi. Itulah mujizat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena apa? Karena pengharapan kita pasti, yang kita harapkan adalah kuasa ilahi yang bekerja dalam kehidupan kita. Doa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya saya dan saudara mengenal siapa yang kita sembah. Nah, mari saya mengajak kita untuk melihat dalam ayat yang ke-22 dikatakan begini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kuasanya itu ditaruh kepada saya dan saudara. Kuasanya itu bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya kuasa, ya. Roh Kudus ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Kita butuh doa dari orang lain, tapi doa dari kita sendiri. Kita butuh kekuatan dari orang lain, tapi kekuatan dari kita sendiri itu lebih kuat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Doa orang lain hanya untuk meneguhkan iman saya dan saudara. Tapi kalau Bapak Ibu tidak beriman, kalau dari dalam diri sendiri Bapak Ibu tidak kuat, maka itu tidak akan terjadi. Tetapi doa orang percaya, yaitu doa saya, doa Bapak Ibu dan Saudara, mendoakan diri sendiri itu lebih kuat. Karena apa? Karena pengharapan kita, kuasa yang ada dalam kita berbeda dengan kuasa yang lain. Kuasa yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Memampukan kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bukan hanya berbicara supaya saya diberkati hari ini, supaya saya hidup sehat. Tidak, saudaraku. Mari kita ambil, ya, kita ambil intinya. Kita ambil kuasa yang lebih dalam lagi. Pengajaran ini masuk lebih dalam lagi untuk kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang bukan lagi untuk mencari berkat, tetapi menjadi orang Kristen yang memberkati orang lain. Itulah tujuan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan ini. Dan berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara, agar dengan waktu yang lebih cepat lagi kita akan kembali boleh bersama-sama untuk bersekutu, untuk beribadah bersama-sama, dan akan belajar firman Tuhan lebih jauh lagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan
nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lebih semakin mengerti kehendak Allah, rencana Allah dalam kehidupan kami. Dan kami melihat rencana-Mu nyata dalam hidup kami, karena kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih dari segala-galanya, dan kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat dan pemahaman lebih dalam lagi tentang firman. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dalam kondisi dan keadaan yang sulit hari ini, kami tidak perlu takut karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, mereka yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan biarlah kasih kemurahan Allah nyata selalu melingkupi kami. Hamba berdoa sekali lagi, seluruh sidang jemaat Allah Apostolik Nusa Dua, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Salam sehat selalu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, dalam kondisi keadaan yang sulit tapi kami tetap mau setia untuk beribadah kepadamu. Sekali lagi hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuhan memberkati dalam segala aktivitas mereka hari ini dan sepanjang minggu ini. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan pengorbanan kasih Kristus di atas kayu salib, serta penyertaan daripada kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita selalu sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.